Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Etika Administrasi Publik yang berjudul Pelanggaran Manajemen Kinerja ASN karena faktor pita merah yang mendorong individu melakukan korupsi. Studi kasus korupsi pengadaan ISP Bandung Smart City. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Ivan Ferdiansyah. Saya Nur Laila Jena. Saya Aisyah Nura Piliani. Saya Ana Aulia Rahma. Saya Dini Aulia Rahma. Manajemen kinerja. Manajemen kinerja aparatur sipil negara atau ASN adalah cara sistematis untuk mengurus dan mengembangkan para pegawai negeri dengan fokus pada penilaian kemampuan, pemberian motivasi serta peningkatan kualitas kerja mereka. Gary Dessler mengungkapkan bahwa manajemen kinerja adalah proses terus-menerus untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim dan menyelaraskan kinerja mereka dengan sasaran organisasi. Menurut Mikovits dan Bodreau, manajemen kinerja adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas dan output karyawan konsisten dengan tujuan organisasi. Ini melibatkan pengaturan tujuan, pemantauan kinerja, dan memberikan umpan balik yang bertujuan untuk mengembangkan berkelanjutan. Faktor yang menjadi penyebab ASN melakukan pelanggaran manajemen kinerja. Yang pertama, faktor individu, kurangnya komitmen, kurangnya motivasi dan bekerja. Yang kedua, faktor organisasi, tujuan organisasi tidak jelas, sistem penilaian kinerja tidak efektif. Pita merah dan korupsi. Pita merah atau red tape adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan birokrasi yang berbelit-belit, prosedur yang rumit, dan persyaratan yang berlebihan dalam suatu sistem. Istilah ini sering dikaitkan dengan korupsi karena kompleksitas dan ketidakjelasan dalam proses birokrasi dapat menciptakan celah bagi praktik-praktik koruptif. Sedangkan korupsi adalah tindakan curang yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Keuntungan ini bisa berupa uang, jabatan, atau fasilitas lainnya. Menurut Baharudin Lopa, korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat umum. Selanjutnya yakni bagaimana pelanggaran manajemen kinerja karena pita merah dapat menyebabkan korupsi. Pita merah atau birokrasi yang berbelit-belit seringkali menyebabkan penundaan proses yang seharusnya cepat menjadi lambat karena ketidakjelasan prosedur dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi yang menyebabkan ASN merasa memiliki kekuasaan yang besar dalam mengambil keputusan dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian, bagaimana hal tersebut dapat menjadi pemicu adanya tindakan korupsi. Suap. Untuk mempercepat proses yang terhambat oleh pita merah, individu tergoda untuk memberikan suap kepada pegawai yang berwenang. 2. Kolusi. Pembagian hasil suap yang diterima kemudian dibagi-bagi antara pegawai yang terlibat. Nepotisme. Pegawai yang berwenang cenderung memprioritaskan urusan orang yang dikenal atau memiliki hubungan dekat. Pemalsuan anggaran. Pita merah yang rumit bisa dimanfaatkan untuk membuat proyek fiktif atau membesarkan anggaran proyek yang sebenarnya. Slide selanjutnya yakni mengapa pita merah dapat membuka jalan untuk korupsi. Ketidakpastian hukum. Pita merah seringkali dikaitkan dengan ketidakpastian hukum. Ketika aturan tidak jelas, orang cenderung mencari cara untuk mengakalinya. Kelemahan pengawas. Pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan prosedur memungkinkan terjadinya penyimpanan. Kultur korupsi. Jika budaya korupsi sudah mengakar, pita merah justru akan memperkuat praktik koruptif. Kolusi antara pejabat, jaringan korupsi. Pejabat yang terlibat dalam suatu proses seringkali bekerja sama untuk memperpanjang proses dan meminta imbalan. Transaksi.
transaksi yang tidak transparan, kurangnya akuntabilitas, proses yang rumit dan tidak transparan membuat sulit untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi tindakan yang tidak sah. Diskresi yang tinggi, keputusan subjektif, prosedur yang tidak jelas memberikan ruang bagi pejabat untuk mengambil keputusan secara subjektif yang dapat memanfaatkan untuk meminta imbalan. Studi kasus yang kami ambil adalah studi kasus ini berfokus pada dugaan korupsi dalam proyek pengadaan CCTV dan Internet Service Provider atau ISP yang terkait dengan program Bandung Smart City. Pada tanggal 26 September 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 4 tersangka termasuk Emma Sumarna, mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung, dan 3 anggota DPRD Kota Bandung. Kasus ini berawal dari pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Perubahan Kota Bandung pada tahun 2022, di mana terdapat kesepakatan untuk mengakolasikan anggaran bagi Dinas Perhubungan untuk mendukung program Bandung Smart City. Emma Sumarna ini diduga menerima gratifikasi secara rutin dari Dinas Perhubungan dan dinas lainnya yang memfasilitasi penambahan anggaran untuk kepentingan anggota DPRD. Selain itu, mantan wali kota Bandung, Yana Mulyana, telah divonis 4 tahun penjara dalam kasus yang sama, menunjukkan adanya keterlibatan tinggi dalam praktik korupsi ini. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam pemberantasan korupsi di tingkat tinggi, pemerintah daerah, dan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Dalam kasus ini, kami telah mengambil teori korupsi Max Weber. Yang pertama ada birokrasi ideal. Weber mengidealkan birokrasi sebagai sistem yang didasarkan pada aturan yang jelas, hierarki yang tegas, dan pemilihan pegawai berdasarkan kompetensi. Namun, dalam praktiknya, birokrasi seringkali menyimpang dari ideal ini dan membuka peluang terjadinya korupsi. Yang kedua ada kekuasaan. Weber juga menghubungkan korupsi dengan konsep kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan adalah mampu untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan kehendak kita. Dalam konteks korupsi, kekuasaan digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang melanggar hukum. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalah menurut birokrasi ideal. Pelanggaran aturan. Dalam kasus ini terdapat indikasi bahwa aturan dan prosedur formal tidak diikuti, yang dapat dilihat dari praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik. Yang kedua, kekuasaan yang disalahgunakan. Tersangka termasuk mantan sekretaris daerah dan anggota DPRD mungkin telah menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bertentangan dengan prinsip imparsialitas dan pelayanan publik. Identifikasi masalah menurut teori kekuasaan. Yang pertama ada otoritas rasional legal yang terkikis. Artinya dalam kasus ini, otoritas yang seharusnya bersifat rasional legal tampaknya telah terganggu oleh praktik korupsi, di mana keputusan diambil tidak berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi berdasarkan kepentingan pribadi. Yang kedua, kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Terdapat kemungkinan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik telah digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang seharusnya transparan dan akuntabel. Untuk solusi yang diambil dari masalah ini, menurut kelompok kami, yang pertama, penting untuk meningkatkan transparansi dengan menerapkan sistem publikasi dokumen pengadaan secara online, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait anggaran dan keputusan yang diambil. Selanjutnya, pengawasan yang ketat perlu dilakukan dengan membentuk tim pengawas independen dan melaksanakan audit berkala terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD.
Selain itu, pendidikan dan pelatihan etika bagi pegawai negeri harus diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas. Kampanye kesadaran publik juga perlu dilakukan untuk mendorong masyarakat melaporkan praktisi korupsi. Penegakan hukum yang tegas sangat penting, termasuk sanksi berat bagi pelanggar dan perlindungan bagi whistleblower yang melaporkan tindakan korupsi. Penggunaan teknologi juga dapat berperan besar dalam pencegahan korupsi, seperti dengan mengimplementasikan sistem e-procurement dan platform pelaporan online yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Terakhir, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan proyek harus didorong dengan membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan langkah-langkah ini diharapkan praktik korupsi dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu dari upaya pencegahan korupsi dapat pengadaan proyek menunjukkan bahwa kombinasi antara transparansi, pengawasan yang ketat, pendidikan etika, penegakan hukum yang tegas, penggunaan teknologi, dan keterlibatan masyarakat sangat penting. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalisir sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berintegritas, mendukung pembangunan dan berkelanjutan dan adil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.